Jangan menyerah sebelum mencoba semua yang kita bisa. Nah, seperti inilah saus padang daging siput. Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku mau masak yang menu harian aja. Jadi di sini sudah aku siapin bahan-bahannya. Untuk bumbu halusnya, ini ada 7 siung bawang putih dan kira-kira 20 buah bawang merah dan jahe. Jahe ini fungsinya untuk menghilangkan amis dari daging seafoodnya ya. Karena kali ini aku mau buat sambal saus padang seafood ya. Siput, bukan seafood tapi siput, daging siput ya. Ini daging siputnya, ini ada setengah kilo dagingnya doang. Kalau kalian bisa dapat juga yang sama cangkangnya juga oke aja. Dan ini ada cabai merah keriting, kurang lebih sekitar 25 buah. Kalau doyan pedas kalian bisa tambahin cabai caplak ataupun cabai rawit. Tapi kalau nggak doyan pedas atau nggak kuat pedas, nggak usah ditambahkan cabai caplaknya. Dan 2 buah tomat. Ini adalah bumbu-bumbu halusnya. Di sini aku akan tambahkan gula saat aku blender supaya warna cabenya itu lebih bagus ya, lebih merah. Oke, sekarang tanpa basa-basi lagi, ini bumbunya semua. Dan untuk gulanya dibagi aja, sebagian dimasukkan nanti ke bumbunya saat ditumis dan sebagiannya lagi dicampurkan ke dalam blender bersamaan dengan bumbu halusnya. Yang kemarin aku buat saus padang kepiting ya. Kepiting itu saat blender itu mau ditambahkan dengan air boleh, atau mau dimasukkan dengan minyak juga boleh saat blender. Jadi nggak usah gunakan air tapi gunakan minyak makan. Tapi kalau menggunakan minyak makan, usahakan saat menumis minyak makannya jangan kebanyakan, nanti jadi terlalu oily ya, terlalu minyak. Aku pernah masak saus padang saat blender cabenya dengan minyak, kemudian waktu tumisnya itu aku tambahkan dengan minyak yang kebanyakan, hasilnya bumbunya tuh minyak banget. Tapi buat yang doyan enak-enak aja ya, sebenarnya ditambahkan ke nasi dicampur itu enak banget. Tapi kalau nggak gitu doyan yang minyak-minyak seperti itu, kalau udah di blender dengan minyak itu jangan banyak-banyak dimasukkan minyaknya. Oke, ini gulanya aku masukkan kurang lebih 1,5 sendok makan atau setengahnya juga bisa ya. Jadi total gula di sini aku gunakan kurang lebih 4 sendok makan. Oke, ini kita akan blender. Aku pakai air aja ya, aku nggak mau pakai minyak. Jadi buat kalian yang mau pakai minyak, monggo silakan aja, nggak apa-apa. Warnanya akan beda. Kalau kita gunakan air dan gula saat kita blender bumbu halusnya, dia kan jadi merah. Merahnya lebih bagus. Kalau kita gunakan minyak untuk blender, nanti hasil bumbunya itu agak sedikit kekuningan. Jadi aku perlukan minyak goreng atau minyak makan, itu nggak aku display lagi. Tapi gunakan minyak goreng atau minyak makan sesuai dengan yang ada di rumah. Kemudian ini ada saus sambal. Aku pakai saus sambalnya kurang lebih 1,5 sendok makan ya, 1,5 sendok makan. Jadi buat yang suka pedas, saus padang itu identik dengan sedikit pedas ya. Jadi bedakan saus padang dengan asam manis. Kalau asam manis itu terasa asamnya, tapi kalau saus padang itu harus ada rasa pedasnya. Jadi ini juga ada saus sambal, saus tomat ya, bukan saus sambal. Ini yang saus sambal, tapi ini saus tomat. Saus tomatnya aku gunakan 2,5 sendok makan. Kemudian ini ada 2,5 sendok makan saus tiram.
Dan ini ada garam. Ini garamnya disesuaikan dengan selera dan juga disesuaikan dengan jenis garam yang kita pakai sendiri. Kemudian ini ada gula pasir, sisa dari yang di blender tadi, dan ini ada asam jawa. Aku akan ambil sedikit air asam jawanya saja, jangan kebanyakan karena saus tomat sendiri juga udah ada rasa asamnya sedikit. Dan tadi saat blender juga kita menggunakan tomat ya. Jadi untuk penggunaan garam juga harus disesuaikan dengan jenis atau merek dari saus sambal dan saus tomat yang kita pakai. Karena di sini sudah ada asin, ini udah ada asin, ini juga sudah ada asin. Untuk garamnya kalau kebanyakan nanti rasanya juga akan keasinan. Jadi disesuaikan aja, koreksi rasa dulu sebelum dimasukkan garamnya. Untuk pewanginya ini aku tambahkan serai, 1 batang serai yang sudah dibelah seperti ini, dan daun salam. Daun salamnya kurang lebih sekitar 5 lembar ya. Dan ini daging siputnya yang udah diambil atau dikeluarkan dari cangkangnya. Jadi ini totalnya ada 500 gram atau setengah kilo. Dan buat kalian yang suka dengan daun bawang, kalian bisa iris daun bawang dan campurkan saat sudah hampir selesai. Jadi inilah bahan-bahannya. Sekarang aku akan untuk cabenya ini kita tumis dengan api yang kecil aja dulu supaya menghilangkan aroma langu atau aroma mentah dari cabai. Bisa langsung dimasukkan sambal sausnya, saus tomatnya, saus sambalnya. Namanya lebih besar pasak daripada tiangnya. Ini ya lebih gede, mangkoknya kecil, jadi gimana bisa ya. Sampai aroma dari cabenya itu hilang. Tambahkan gulanya dan tambahkan garamnya, tapi garamnya step by step aja. Setelah dikoreksi rasa udah pas, masukkan juga air asam jawanya ya. Air asam jawanya dimasukin dan dimasak lagi. Kalau udah masuk siputnya, apinya bisa digedein ya, jadi biar nggak alot, nggak kelamaan godoknya. Aku tambahkan dengan sedikit minyak kecap ikan. Masukkan irisan daun bawang. Dan sekarang kita mau icip-icip. Tapi icip-icipnya nanti aja. Kita akan icip-icip dulu daging seafoodnya, dan juga ini ada brokoli yang udah ditumis seperti ini.
Buat kalian yang merasa video ini boleh bermanfaat buat kalian, jangan lupa di share dan di like supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama dengan kita di sini. Buat yang baru nemu channelku, jangan lupa ya di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bakal dapat notifikasinya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching, see you, bye bye.